Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Keuangan akan membahas materi obligasi dan saham istimewa. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Dr. Anwar Rauf, SE, MSI. Selanjutnya, anggota dari kelompok 4 yaitu 1. Nur Auliah sebagai pemateri pertama, 2. Rizky Amalia Putri sebagai pemateri kedua, 3. Nurul Amalia Arif sebagai pemateri ketiga, dan Irmayanti sebagai pemateri keempat. Definisi obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Jenis-jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunganya. Yang pertama itu zero coupon bond, yaitu jenis surat utang yang tidak ada bunga dan tidak memberikan kupon secara berkala. Kedua, obligasi kupon, yaitu surat utang yang memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada investornya. Yang ketiga, obligasi fixed coupon, yaitu obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang nilainya tetap sampai jatuh tempo surat utang tiba. Yang keempat, obligasi floating coupon, yaitu obligasi yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarannya mengikuti indeks pasar uang. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama, government bond, yaitu surat utang pemerintah. Ini disebut dengan surat utang negara atau disingkat SUN, atau lebih dikenal dengan nama obligasi pemerintah. Yang kedua, municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Ketiga, corporate bond, yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo. Materi selanjutnya yaitu jenis obligasi berdasarkan nominalnya. Obligasi terdiri dari dua jenis berdasarkan nominalnya, yaitu 1. Obligasi konvensional, yaitu surat utang yang mempunyai nilai nominal besar kurang lebih sekitar 1 miliar per lot. 2. Obligasi retail, yaitu surat utang yang mempunyai nilai nominal kecil, yaitu misalnya 1 juta. Jenis obligasi berdasarkan imbal hasil. Obligasi terdiri dari dua jenis berdasarkan imbal hasil, yaitu 1. Obligasi konvensional, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan memberikan bunga atau imbal hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. 2. Obligasi syariah, yakni surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba. Imbal hasil akan dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu. Selanjutnya, nilai dari obligasi. 1. Nilai maturity. Maturity value atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai ini juga mewakili nilai nominal atau nilai per value atau nilai tampang atau face value dari obligasi. 2. Nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu.
3. Nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Yang selanjutnya adalah definisi saham istimewa atau saham preferen. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Saham preferen memberikan pendapatan yang konstan dan lebih besar dibandingkan dengan saham biasa ataupun utang jangka panjang. Hal ini wajar karena risiko bagi saham preferen lebih besar. Karakteristik saham preferen. Yang pertama, mempunyai tingkatan atau level saham preferen bisa diterbitkan dengan ciri khas tertentu. Yang kedua, memiliki tunggakan dari penghasilan dan aktiva. Untuk urusan pendapatan, dividen saham preferen memiliki prioritas tersendiri. Yang ketiga, dividen yang didapat sifatnya stock atau kolektif. Artinya, saham JAS ini bisa mendapatkan dividen yang menumpuk jika sebelumnya tidak mendapatkan dividen sama sekali. Yang keempat, saham preferen umumnya bisa dijadikan kembali menjadi saham biasa dengan persyaratan persetujuan dari pihak penerbit saham dan pemegang saham. Ciri-ciri saham preferen. Ciri-ciri saham istimewa atau preferen adalah yang pertama, hak utama atas dividen. Artinya, saham istimewa mempunyai hak terlebih dahulu dalam hal menerima dividen. Yang kedua, hak utama atas aktiva perusahaan. Artinya, dalam hal likuidasi, berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham istimewa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Yang ketiga, penghasilan tetap. Artinya, pemegang saham istimewa memperoleh penghasilan dalam jumlah yang tetap. Yang keempat, jangka waktu yang tidak terbatas. Artinya, saham istimewa yang diterbitkan mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, akan tetapi dengan syarat bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali saham istimewa tersebut dengan harga tertentu. Yang kelima, tidak mempunyai hak suara. Artinya, pemegang saham istimewa tidak mempunyai suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang keenam, saham istimewa kumulatif. Artinya, dividen yang tidak dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi hak pemegang saham istimewa tersebut. Yang ketujuh, saham preferen dijual dengan harga diri. Yang kedelapan, saham preferen memberikan hak suara pada pemegang saham preferen untuk memilih manajer perusahaan jika pada waktu tertentu perusahaan tidak membagikan dividen. Saya akan melanjutkan. Jenis-jenis saham preferen ada 5. Yang pertama, convertible preferred stock. Yang kedua, participating preferred stock. Yang ketiga, cumulative preferred stock. Yang keempat, sellable preferred stock. Dan yang terakhir, adjustable rate preferred stock. Keunggulan saham preferen ada 4. Yang pertama, membagikan dividen secara bersamaan di akhir tahun dengan menggunakan sistem akumulasi untuk tahun berikutnya kepada investor atau biasa disebut cumulative preference share. Yang kedua, setiap pemilik saham akan diprioritaskan atas keuntungan perusahaan yang masih tersisa atau disebut participating preference share. Yang ketiga, nilai dividen yang didapat oleh setiap pemilik saham preferen lebih besar jika dibandingkan dengan saham biasa.
Dan yang terakhir, perusahaan yang melakukan likuiditas akan memberikan uang hasil investasi kepada pemilik saham referen terlebih dahulu sebelum kepada pemilik saham biasa. Dan yang terakhir, kelemahan saham referen. Ada 4. Yang pertama, saham referen hanya dibutuhkan ketika perusahaan sangat membutuhkannya. Yang kedua, pemilik saham referen akan menanggung setiap kewajiban yang diberikan dan harus diselesaikan kepada perusahaan penerbit saham. Yang ketiga, saham referen tidak memiliki hak paksa untuk setiap dividen yang dibagikan. Dan yang terakhir, fluktuasi harga saham referen lebih besar jika dibandingkan dengan harga obligasi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.